Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Denis Apriliana, NIM 181310037 dari kelas RD. Di sini saya akan memperkenalkan tentang SNR. SNR di sini yang pertama itu the raw atau yang bisa disebut noise adalah suatu sinyal baik yang bersifat akustik suara, elektris maupun elektronis yang hadir dalam suatu sistem rangkaian listrik elektronika dalam bentuk gangguan yang bukan merupakan sinyal yang diinginkan. Sumber derau dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu sumber derau intrinsik yang muncul dari fluktuasi acak di dalam suatu sistem fisik seperti thermal dan short noise. Sumber derau buatan manusia seperti motor, switch, elektronika digital. Derau karena gangguan alamiah seperti petir dan bintik matahari. Nah, noise juga memiliki sinyal yang mengganggu sinyal yang lain gitu. Kalau misalkan kita membuat alat, terus kita uji coba ke osiloskop, lalu menghasilkan sinyal-sinyal yang tidak sempurna, yaitu ada noise-nya. Nah, di situ dinyatakan bahwa alat itu tidak sempurna gitu. Belum ada alat yang sempurna. Jadi nanti bisa diulang lagi membuat alatnya sampai sinyalnya sempurna, memiliki sinyal sinusnya seperti itu. Lalu yang kedua itu thermal noise. Thermal noise ini terjadi karena terjadi tabrakan atau kolision antara muatan elektron yang menyebabkan suhu material meningkat, yang menimbulkan tegangan gerakan acak yang diakibatkan elektron ini menghasilkan komponen-komponen frekuensi yang terdistribusi secara merata pada seluruh spektrum frekuensi radio, sehingga dikatakan bahwa derau bersifat mutu putih. Jika seseorang memilih suatu frekuensi pada bidang siaran FM komersial dan pada saat tersebut tidak ada stasiun radio yang mengudara, maka suatu mendesis yang terdengar merupakan contoh derau tipe ini, E-N. Lalu selanjutnya itu tentang signal to noise ratio atau SNR. Nah, signal to noise ratio atau biasa disingkat dengan SNR atau S atau N, ratio adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan tingkat sinyal yang diinginkan dengan tingkat kebisingan atau noise yang tidak diinginkan yang diambil dari latar belakang. Dengan kata lain, sinyal to noise ratio ini juga dapat didefinisikan sebagai rasio daya sinyal terhadap daya noise yang dinyatakan dalam satuan desibel. Dalam bahasa Indonesia, sinyal to noise ratio ini juga sering terjemahkan menjadi rasio sinyal terhadap noise. Sinyal yang diinginkan dapat berupa ucapan ataupun musik, suara atau bunyi yang diinginkan pengguna dalam melakukan perekaman dengan mikrofon. Sinyal-sinyal tersebut tentunya harus direkam dengan sekeras mungkin, sedangkan suara yang berada di latar belakang yang biasanya dapat berupa dengungan suara AC, suara pesawat terbang yang lewat, noise listrik, dan noise lainnya yang tidak diinginkan dalam perekaman. Dengan kata lain, sebuah mikrofon yang baik adalah mikrofon yang dapat merekam sinyal yang tinggi dengan noise yang rendah. Oleh karena itu, tingkat sinyal to noise ratio merupakan salah satu spesifikasi yang sangat penting dalam menentukan kualitas sebuah mikrofon. Rasio sinyal terhadap noise atau sinyal to noise ini dihitung dengan mengambil level sinyal yang diinginkan dengan mengurangi level sinyal noise yang tidak diinginkan. Jadi semakin tinggi nilai rasio sinyal to noise-nya, semakin baik mikrofonnya. Hal ini dikarenakan semakin besar sinyal diinginkan yang direkam dan semakin sedikit noise yang ditangkap. SNR yang dinyatakan dengan desibel ini biasanya adalah dalam angka positif kecuali perangkat mikrofon tersebut menangkap lebih banyak noise daripada sinyal yang diinginkan atau mungkin sudah rusak. Sebagian besar perangkat mikrofon atau headset dilengkapi lembar data
datasheet yang memberikan informasi tentang spesifikasi sinyal terhadap noise dari unit yang bersangkutan. Biasanya headset yang baik akan memiliki SNR sebesar 60 desibel atau lebih. Sedangkan headset yang memiliki fungsi noise cancelling yang luar biasa memiliki SNR sebesar 100 desibel atau lebih besar. Sebagai contoh, kita lihat gambar sinyal dan noise pada headset di bawah ini. Di sini dapat kita melihat bahwa headset merekam sinyal diinginkan sebesar minus 20 desibel dan merekam suara latar belakang sekitar min 50 desibel. Berapakah SNR dari headset tersebut? Nah, kita menggunakan rumusnya yaitu SNR sinyal kurang noise SNR. Lalu tadi kan kita udah diketahui sinyalnya yang direkam. Yang pertama itu minus 20 desibel kurang noise pada SNR-nya. Kita masukin minus 50 desibel SNR sama dengan 30 desibel. Lalu yang ketiga itu analog digital communication. Nah, di situ ada sistem analog. Sistem analog ini adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombangnya. Sinyal analog adalah sinyal yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Proses pengiriman suara misalnya pada teknologi telepon dilewatkan melalui gelombang elektromagnetik. Ini pengertian lain, sinyal analog merupakan bentuk dari komunikasi elektronik berupa proses pengiriman informasi pada gelombang elektromagnetik dan bersifat variabel serta berkelanjutan. Jenis modulasi dapat dikelompokkan berdasarkan sinyal informasi yang akan dikirimnya, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Berdasarkan jenis sinyal informasi tersebut, maka modulasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu modulasi analog dan modulasi digital. Nah, penjelasan dari modulasi analog pada dasarnya sinyal analog itu adalah sinyal data yang berbentuk gelombang kontinu, sedangkan digital itu modulasi digital itu sinyal data dalam bentuk pulsa dan memiliki dua kondisi, yaitu 0 on dan 1 off, 0 on dan 1 off. Sinyal digital ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu tidak mudah berpengaruh oleh derau, proses informasinya mudah, cepat, dan akurat. Sama seperti sinyal analog, untuk mengirimkan sinyal digital ini dari suatu perangkat elektronik ke perangkat elektronik lainnya dengan menggunakan teknologi nirkabel atau wireless. Juga diperlukan proses pemodulasi yang dinamakan dengan modulasi digital. Yang dimaksud dengan modulasi digital adalah proses penumpangan sinyal digital ke dalam sinyal pembawanya. Lalu penjelasan tentang keempat itu modulasi atau demodulasi. Passive keying atau PSK. Passive keying atau PSK atau pengiriman sinyal digital melalui pergeseran fasa. Metode ini merupakan suatu bentuk modulasi fasa yang memiliki fungsi pemodulasi fasa gelombang termodulasi di antara nilai-nilai diskrit yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses modulasi ini, fasa yang dari frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan status sinyal informasi digital. Sudut fasa harus mempunyai acuan-acuan kepada pemancar dan penerima guna memudahkan untuk memperoleh stabilitas. Dalam keadaan seperti ini, fasa yang ada dapat dideteksi bila fasa sebelum telah diketahui. Hasil dari perbandingan ini dipakai sebagai patokan atau referensi. Pada sistem modulasi fase keying (PSK), sinyal gelombang pembawa sinusoidal dengan amplitude dan frekuensi dapat digunakan untuk menyatakan sinyal binar 1 dan 0. Tetapi untuk sinyal 0, fase gelombang pembawa tersebut digeser 180 derajat. Lalu diagramnya, kita memiliki diagram PSK, yaitu diagram konstelasi PSK. Yaitu diagram konstelasi digunakan untuk mengekspresikan penugasan bit data yang tepat ke spesifik perubahan fase.
sedangkan yang ke B itu 4 PSK. Setiap pergeseran fasa dapat mewakili 2 bit data key PSK. Key sama kuadratur dan patkan kuadratur amplitude modulasi. Sedangkan yang terakhir NPSK. Secara teori dimungkinkan untuk meningkatkan data dengan menilai dengan meningkatkan rentang pergeseran fasa. Jadi mekanisme 16 PSK dapat mengirim 2 kali bit per detik sebanyak 4 PSK mekanis dalam praktiknya. Lalu B-nya itu modulasi amplitude kuadrat dikenal sebagai KAM atau kuadratur amplitude shift keying atau KASK. Menggabungkan ASK dan PSK menggunakan perubahan fase dan amplitude. Nah, di sini ada penjelasan-penjelasan satuan-satuannya, yaitu pertama itu persamaannya A sin WT dan C. Nah, A itu konstan, W itu konstan dan flux konstan, modulasi amplitude AM, dan A itu A buka kurung T itu membawa informasi. W itu konstan, flux konstan. Lalu kelima, summary of digital demodulation. Kuadratur possessive keying atau key PSK, tombol pergeseran fase kuadratur key PSK dapat diartikan sebagai dua independen sistem BPSK, satu saluran 1 dan satu saluran key, dan karenanya sama kinerja tetapi 2 kali lipat bandwidth spektrum efisiensi. Yaitu yang pertama diagram konstelasi KPSK. Kuadratur possessive memiliki efisiensi bandwidth 2 kali lipat BPSK karena 2 bit transmisikan dalam satu simbol modulasi. Jenis-jenis QPSK itu pertama itu QPSK konvensional memiliki transisi melalui 0, yaitu transisi 180 derajat. Dalam offset QPSK transisi fase dibatasi hingga 900. Lalu QPSK ini set titik konstelasi diubah step simbol. Lalu skema ini menghasilkan variasi amplitude terendah. Kuadratur fase shift keying QPSK memiliki efisiensi bandwidth 2 kali lipat BPSK karena 2 bit transmisikan dalam satu simbol modulasi. Fase pembawa mengambil satu dari 4 nilai spasi yang sama seperti di mana setiap nilai fase sesuai dengan spasi sepasang bit pesan yang unik. C itu bertingkat fase bertingkat MRI dan modulasi amplitude. Amplitude dan penguncian pergeseran fase dapat digabungkan untuk mengirimkan beberapa bit per simbol. Lalu 16 PSK memiliki linearitas yang kurang ketat persyaratan, tetapi memiliki jarak yang lebih sedikit antara titik konstelasi dan oleh karena itu lebih banyak dipengaruhi oleh kebisingan. D itu distorsi, E itu efisiensi bandwidth, FB atau W itu log 2, 1 tambah EBFB atau NW. FB itu capacity. W besar itu bandwidth of the modulation baseband, sinyal. Selanjutnya itu ada DPSK. Menunjukkan urutan yang dienkode secara diferensial dengan frekuensi yang ditambahkan ini sedikit. Kami sekarang memperkenalkan divisi berikut dalam generasi ini urutan. Yang pertama itu jika tombol biner masuk BK adalah 1, biarkan tombol itu tidak berubah menghormati bit sebelumnya. Jika simbol biner yang masuk BK adalah 0, ubah simbol DK dengan memperhatikan bit sebelumnya. DPSK ini menghilangkan kebutuhan sinyal referensi yang koheren di penerima oleh menggabungkan dua operasi dasar pada pemancar, yaitu ada pulse karir, yaitu pembawa sebuah kereta yang diidentik pulsa secara teratur diberi jarak dalam waktu. Lalu yang kedua itu pulse amplitude modulation PAM, yaitu modulasi di mana amplitude pulsa bervariasi sesuai dengan sinyal modulasi. Digunakan MIS di peralihan telepon peralatan seperti A cabang pribadi pertukaran PBX.
Modulasi durasi pulsa yaitu PDM, modulasi di mana durasi pulsa bervariasi sesuai dengan modulasi tersebutnya. Sinonim yang tidak berlaku lagi. Modulasi panjang pulsa, modulasi lebar pulsa. Demodulasi deteksi. Demodulasi ini apakah proses menghilangkan sinyal bahwa kedapatkan bentuk gelombang sinyal asli deteksi. Yang terakhir itu deteksi koheren. Perkiraan fase saluran dan atenuasi pulih. Kemudian mungkin untuk memproduksi sinyal yang ditransmisikan dan mendemodulasi membutuhkan gelombang pembawa replika yang sama frekuensi dan fase penerima. Yang terakhir itu deteksi non-koheren, tidak membutuhkan gelombang referensi, tidak mengeksploitasi informasi referensi fase amplop deteksi. Tombol pergeseran fase diferensi DPSK, tombol pergeseran frekuensi PSK, tombol pergeseran amplitudo. Deteksi non-koheren kurang rumit daripada deteksi koheren, lebih mudah diimplementasikan, tetapi memiliki kinerja yang lebih buruk. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dari perkataan saya. Mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.